Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadir rasulil amin. Allah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un ihsanin lila yaumiddin. Amma ba'du, ayya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang bukan hanya diucapkan melalui lisan, namun benar-benar dihadirkan dalam hati, diwujudkan dalam amal perbuatan, dan terlihat dalam akhlak kita sehari-hari. Ketakwaan yang membuat kita patuh kepada semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Karena sesungguhnya hanya dengan ketakwaanlah seorang hamba dapat meraih kemuliaan, keselamatan, dan pertolongan Allah di dunia dan akhirat. Salah satu tanda orang bertakwa yang sangat ditekankan dalam syariat adalah kemampuan menjaga lisan. Lisan adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar. Lisan dapat mengangkat derajat seseorang, namun lisan pula dapat menjatuhkan seseorang ke dalam kemurkaan Allah. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW berulang kali memperingatkan umatnya akan bahayanya lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ringkas namun sangat mendalam ini menunjukkan bahwa kualitas iman seseorang dapat terlihat dari apa yang keluar dari lisannya. Bila lisannya dipenuhi kebaikan, maka itu menandakan kebersihan hatinya. Sebaliknya, jika lisan dipenuhi keburukan, maka itu menunjukkan kotor dan gelapnya hati seseorang. Jemaah yang dimuliakan Allah, betapa banyak manusia yang terjerumus dalam dosa, bukan karena perbuatan fisiknya, melainkan karena lisannya. Ucapan yang menyakiti hati, komentar yang merendahkan, celaan yang memecah belah, gibah yang menghilangkan pahala, fitnah yang menghancurkan kehidupan, dan dusta yang merusak kepercayaan. Semuanya lahir dari satu tempat, yaitu lisan yang tidak dijaga. Dan banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebuah kata dapat menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Rasulullah pernah bersabda bahwa seseorang bisa mengucapkan satu kalimat saja yang ia anggap ringan, tetapi kalimat itu membuatnya terjerumus ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Karena itu, para ulama salaf begitu berhati-hati dalam berbicara. Mereka lebih banyak diam daripada berbicara, lebih banyak merenung sebelum mengeluarkan kata-kata, dan lebih memilih menahan diri daripada menyakiti orang lain. Mereka memahami bahwa lisan adalah amanah, dan amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah yang mulia, setiap kata yang keluar dari lisan kita tidak akan pernah luput dari pengawasan para malaikat. Allah berfirman, "Ma yafidu min qaulin ila ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan yang keluar melainkan di dekatnya ada malaikat yang siap mencatat. Quran surat Al-Kahf ayat ke-18. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kata baik atau buruk
bermanfaat atau sia-sia, lembut atau kasar, semua dicatat secara teliti. Dan suatu hari catatan itu akan diperlihatkan kepada kita pada hari ketika manusia tidak mampu mengingkari apapun, ketika mulut terkunci dan anggota tubuh bersaksi tentang apa yang pernah dilakukan. Bayangkanlah jemaah sekalian, betapa banyak kata yang keluar dari lisan kita setiap hari. Berapa banyak yang menjadi pahala, berapa banyak yang menjadi dosa, berapa banyak pula yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Lisan yang tidak dijaga bisa menciptakan permusuhan, memecah belah persaudaraan, dan merusak hubungan yang telah terjalin kuat. Berapa banyak keluarga pecah hanya karena satu perkataan, berapa banyak persahabatan hancur karena ucapan, berapa banyak masyarakat kacau hanya karena fitnah yang tersebar melalui lisan. Allah telah memberi kita dua telinga dan satu mulut sebagai tanda kita agar lebih banyak mendengar daripada berbicara, karena bicara adalah amanah dan diam adalah keselamatan ketika kita tidak yakin. Jemaah Jumat yang mulia, di antara bentuk ketakwaan adalah menjadikan lisan sebagai alat untuk menebarkan kebaikan, mengucapkan kata menenangkan, memberi nasihat yang ikhlas, menyampaikan ayat-ayatnya, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan dari keburukan, dan menghibur hati yang sedang berduka. Begitulah karakter orang bertakwa. Lisan mereka jujur, terarah, dan bermanfaat. Namun, bila tidak ada kebaikan dari ucapan kita, maka diam lebih utama, karena diam dapat menjadi ibadah yang diniatkan untuk menghindari dosa dan menjaga diri dari bahaya lisan. Diam bukan berarti lemah, tetapi bentuk kecerdasan rohani dan kedewasaan iman. Maka marilah kita memperbanyak muhasabah diri, sejauh mana lisan kita digunakan untuk kebaikan, berapa banyak kata-kata yang menyakiti orang lain, sudahkah kita menggunakan lisan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga lisan dari segala hal yang dapat menimbulkan dosa. Semoga Dia menjadikan lisan kita selalu basah dengan zikir, ucapan yang bermanfaat, dan doa-doa kebaikan. Dan semoga kita dijauhkan dari ucapan yang sia-sia dan merusak. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal hayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkun tilawahu wa tahu innahu wal sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa iril muslima wal muslimina wal mu'minat wal mu'minina wa fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kasiron kama amara wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi al-azim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh abda'i ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa asbihi wa man tabi'ahum bihi insani ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna taqwa Allah khairu azzat
wattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. La'alamun ibadallah annallaha amarakum bi amrin ba'da fihi binafsih fa watsana bima haiti al muqaddasah faqala ta'ala innallaha wasalamatihi al muqaddasah faqala ta'ala inna ala wala ikatu yasulun ala nabi wa ya ayyuhal lazina amanu sallimu taslimat. Jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita memohon kepada Allah agar Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga lisan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menjaga hati kita penyakit batin, dan menjaga amal perbuatan kita agar tetap lurus. Allahumma kafir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat wa qadil hajat. Rabbana azlamna anfusana wa ilham takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal insani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fansha'i wal munkari wal baghi wa izukum la'alakum yattaqun. Fazkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'matin wasta'ihu min fadli yu'tikum wala dzikrullahi akbar.